Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah dan hanya kepadanya kita mengaturkan pujian dan kesyukuran itu. Dialah Allah, Zat yang senantiasa membersamai hidup kita ini dengan karunia-karunia-Nya, dengan fadilah-fadilahnya, dengan nikmat-nikmatnya yang tak pernah terhenti sesaat pun curahan itu kepada kita. Sebab itu, sahabat, sebuah keniscayaan dari kita, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia yang sedang dipinjamkan, dikaruniakan, dititipkan, curahkan kepada kita semua. Dan salah satu karunia yang sangat besar bagi kita, bagi bangsa Indonesia, bagi negeri kita yang kita cintai, adalah karunia kemerdekaan. Hari ini, 17 Agustus 2016, kita bangsa Indonesia baru saja melaksanakan peringatan upacara bendera peringatan 17 Agustus 45. 71 tahun sudah kita merdeka, bangsa Indonesia. Saudara yang dirahmati Allah, saya ingin mencoba mengkaitkan kata merdeka di dalam makna nilai-nilai agama yang kita cintai, agama Islam ini. Saudara, merdeka adalah sebuah hajat yang sangat fundamental dari setiap manusia. Apa yang bisa manusia kerjakan kalau manusia itu terjajah, terbelenggu, dan sebaliknya, apa saja bisa dikerjakan, banyak yang bisa dikerjakan ketika manusia itu memiliki kemerdekaan. Lalu kemerdekaan yang seperti apa yang sesuai dan yang diharapkan menurut nilai-nilai agama? Saudara yang dirahmati Allah, saya ingin memulai dengan sebuah ungkapan bahwa tidak ada sebuah negeri, sebuah masyarakat, komunitas, bangsa, negara, kampung yang akan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya manakala penduduknya, masyarakatnya masih terbelenggu oleh dua penyakit kronis, dua penyakit mendasar. Pertama adalah ittiba'u hawa, mengikuti nafsu, dan yang kedua adalah hubbud dunya, cinta amat sangat kepada dunia. Dua penyakit ini, dua hal ini yang akan mengganjal jiwa merdeka dalam tubuh manusia, dalam jiwa manusia. Saudara yang saya muliakan, sekali lagi, tidak ada satu kaum, satu masyarakat bisa merdeka secara hakiki kalau dua hal ini masih terjangkit dalam jiwa-jiwa penduduknya. Saudara, lalu apa kaitan itu dengan makna merdeka? Yang pertama, saudara, kita lihat nafsu manusia cenderung mengajak, mendorong-dorong, mengkondisikan kepada perbuatan zalim dan dosa. Dan kezaliman itu adalah sebuah sikap yang akan memancing murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minimal sekali kemurkaan itu adalah ketika Allah mencabut keberkahan dari sebuah masyarakat atau sebuah bangsa. Lalu apa yang bisa dikerjakan atau apa yang bisa maksimal dari sebuah masyarakat yang penduduknya tidak mengalami keberkahan atau tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara, nafsu cenderung mengajak manusia, mendorong manusia, menyuruh-nyuruh manusia untuk berbuat dosa dan kezaliman. Teringat kepada kita, saudara sekalian, bagaimana kisah Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf, surat 12 dalam Quran, panjang lebar Allah cerita rinci tentang sosok pribadi yang luar biasa, pilihan Allah, Nabi Yusuf alaihissalam. Para sahabat yang saya muliakan, Yusuf adalah sosok manusia yang lulus, yang
berhasil mengalami sebuah godaan yang sangat besar dan Allah jaga. Tapi dalam ayat 53 surat Yusuf, ya, ini ceritanya panjang sekali, tetapi saya ingin hanya mengambil satu ayat yang saya kaitkan dengan karakter nafsu itu seperti apa. Saudara sekalian, ayat 53 itu awal juz 13 insyaallah. Ada ayat begini. Wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Yusuf mengatakan, terjemah bebasnya begini saudara. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak mengatakan diriku terbebas terlepas dari segala dosa. Innan nafsa, kata Yusuf, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu, sungguh menyuruh-nyuruh, mendorong-dorong, bisu, kepada yang buruk atau yang jahat. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dibimbing, yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, cenderung nafsu adalah menyuruh mengkondisikan jiwa manusia kepada perbuatan yang tidak baik. Sahabat yang dimulai Allah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nafsu itu cenderung menyeret manusia kepada kerakusan, kepada kebuasan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ketika manusia mengikuti nafsunya, maka proses akan terjadi dalam dirinya, dalam jiwanya, akan menjadi sosok manusia yang rakus, yang puas. Memperturutkan keinginannya, tidak ada bedanya dengan makhluk Allah yang berkaki empat barangkali, yang memang apa-apa saja ingin diperturutkan dan ingin diperoleh. Saudara yang dirahmati Allah, nafsu mengajak manusia cenderung kepada karakter kebuasan atau kerakusan. Dan yang ketiga, yang mungkin akan sedikit saya lebih tajamkan, bahwa nafsu itu adalah cenderung mengajak atau mengkondisikan jiwa manusia itu menjadi sosok makhluk yang selevel, sekedar, atau samalah kira-kira dengan makhluk Allah yang bernama binatang. Dan maaf, dalam titik tertentu bisa jadi malah lebih rendah daripada binatang. Saudara, binatang tidak punya akal, binatang hanya punya insting. Binatang punya rasa sayang kepada anak-anaknya, artinya induknya sayang kepada anaknya. Tapi binatang tidak punya pengertian tentang norma. Binatang tidak mengenal norma, tidak mengenal benar salah dan sebagainya. Maka kita jumpai binatang yang dilahirkan dari induknya, setelah besar dia mengawini induknya atau mengawini saudaranya. Binatang makan tanaman yang bukan milik tuannya. Binatang tidak punya rasa malu. Saudara, ini penting untuk kita renungkan kembali, untuk renungan kita bersama-sama, saudara, bahwa manusia yang cenderung hidupnya menurutkan hawa nafsunya akan bermetamorfosis menjadi orang-orang yang kadar level derajatnya selayak atau semisal binatang. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk merenungi salah satu ayat Allah yang ada dalam surat Al-A'raf. Dan ini ayat yang sangat familiar nampaknya dalam telinga banyak manusia, yang menjelaskan kepada manusia tentang bagaimana sosok manusia yang tidak menggunakan piranti yang Allah titipkan berupa nikmat-nikmat besar itu untuk memahami kebesarannya, maka kemudian manusia itu dicap oleh Allah menjadi makhluk yang seperti binatang, bahkan dalam ujung ayat tadi lebih rendah, lebih hina. Coba saudara, kita dengarkan ayat ini. Ingat surat 7 Al-A'raf ya, ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Saudara, kita simak sama-sama.
walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami, kata Allah, akan penuhi, akan jejeli neraka jahanam itu, kata Allah, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Siapa mereka? Allah katakan di situ. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah manusia yang punya hati tapi la yafqahuna biha. Hatinya tidak ia gunakan untuk memahami, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang kedua, mereka punya penglihatan, punya mata, punya pandangan, tapi matanya dia tidak gunakan untuk melihat, mengobservasi, mengamati, ya, mencermati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka adalah orang yang punya telinga, tapi telinganya la yasma'una, tidak ia gunakan untuk mendengarkan, menyimak tanda-tanda, suara-suara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Punya hati, tak merasa, punya mata, tak melihat, punya telinga, tak mendengar. Apa kata Allah? Dalam ujung ayat ini Allah katakan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adallun, bahkan lebih sesat daripada, lebih hina daripada binatang. Saudara sekalian, ayatnya sangat jelas. Manusia yang tidak mau menggunakan piranti kenikmatan yang sangat besar berupa hati, akal, pikiran, telinga, pendengaran, mata, penglihatan untuk memahami kebesaran Tuhan, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat yang terbaca, maktubah, ayat yang tertulis, terfirmankan, qauliyah, atau ayat alam semesta, ayat fenomena, kejadian yang Allah bentangkan di sekitar kita, maka manusia tadi menjadi sosok yang sangat kerdil, lemah dan hina, bahkan lebih hina dari binatang. Ini korelasinya. Jadi tadi ya, mengganjal jiwa merdeka adalah ittiba'u hawa, cenderung mengikuti nafsunya. Dan tadi korelasinya, nafsu membawa kepada dosa, kezaliman, kerakusan. Di sisi lain nafsu mengajak, mengkondisikan manusia atau jiwa manusia menjadi makhluk yang sosoknya hanya selevel binatang. Saudara sekalian, itu yang pertama tentang ittiba'u hawa. Yang kedua, faktor yang akan mengganjal kemerdekaan jiwa manusia adalah hubbud dunia, cinta amat sangat kepada dunia. Saudara, orang kalau sudah cinta dunia, hampir pasti ya, cinta dunia yang amat sangat tentunya ya, hampir pasti ujung-ujungnya adalah lupa kepada akhirat. Ya. Tidak munafik orang bilang ya, bahwa saat kita hidup di dunia kita membutuhkan dunia. Kita butuh rumah, butuh kendaraan, butuh tempat tinggal, butuh makan, minum. Semua kebutuhan dunia kita butuh. Tapi manakala dunia sudah dicintai amat sangat, biasanya muncullah korelasi yang lain. Mereka akan cenderung melupakan akhirat. Dan berapa banyak orang yang justru karena saking cintanya kepada dunia, kesibukannya pergi pagi, pulang petang, pulang malam, pulang pagi lagi, lalu kemudian benar-benar lupa, tidak berpikir tentang kewajiban-kewajiban agama. Kerja semangat, ibadah minimal sekali. Kerja semangat cari dunia, akhirat dilupakan. Kerja luar biasa semangatnya mencari nafkah, dan itu adalah juga ibadah, tetapi ketaatan, ibadah, akhirat diabaikan. Kalau kita tidak memahami dengan pemahaman yang benar, maka menjadi sangat berbahaya. Saudara sekalian, saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya, hidup di dunia cuma sangat sebentar sekali, sangat terbatas sekali. Kita tahu dari ayat Allah bahwa satu hari di akhirat di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut ukuran dan hitungan kita manusia. Artinya saudara, hidup kita yang kata Nabi cuma baina sittin wa sab'in, 60 hingga 70 tahun ini, kalau dikomparasi, dijejer tuh dibandingkan dengan akhirat Pak, saudara sekalian, maka tidak lebih dari 1,5 jam. Wa inna yauman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat Al-Anbiya ayat 47 insyaallah. Satu hari di sirop kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun mimma ta'udun,
menurut hitungan kalian. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Maka usia manusia umat Muhammad SAW yang 60-70 tahun ini, kata Nabi, itu tidak lebih hanya ukuran 1,5 jam saja. Saudara sekalian, 1,5 jam inilah yang akan menentukan warna hidup kita, nasib kita seperti apa di negeri akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang merdeka dalam makna yang sungguhnya, merdeka dari penjajahan hawa nafsu, merdeka dari kecintaan kepada dunia yang amat sangat, yang membuat akhirat menjadi kita lupakan. Semoga hari demi hari terus bertambah usia kemerdekaan bangsa kita, bertambah pula kedewasaan kemerdekaan agama masyarakat bangsa kita. Anda, saya, kita semuanya butuh merdeka yang hakiki, merdeka menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya, merdeka dari keterjajahan diri atau jiwa ini, dari nafsu dan cinta dunia yang bisa membuat manusia melupakan akhirat. Saudara, semoga renungan kemerdekaan pada hari ini yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.